Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semuanya mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut para ayahanda bunda peserta setia radio dakwah dimanapun berada, semoga semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang muatannya adalah berbagai macam zikrullah, zikir kepada Allah yang dibaca baik itu di pagi hari atau di sore hari, juga baik dibaca di setiap habis sembahyang atau dalam setiap keadaan. Masing-masing mempunyai zikrullah, zikir kepada Allah untuk menyertakan segala aktivitas atau perbuatan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keenam yang akan kita baca pada malam hari ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bis-Sahih, dan juga hadis ini dari Sa'id Al-Khudri, bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu. Yang artinya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun, tidaklah satu kelompok, satu kaum, mereka duduk bersama-sama yang duduknya mereka itu diisi dengan yadhkurunallaha ta'ala, diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa hafathumul malaikatu, melainkan para malaikat itu akan mengerumuninya. Jadi pasti didatangi oleh para malaikat yang mengerumuni mereka yang sedang berduduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian dinaungi atau dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
duduknya mereka itu dihujani dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Jadi duduknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nazzalat alaihim sakinatu, dan diturunkan oleh Allah atas mereka itu ketenangan. Mereka duduknya akan dibalas dengan berupa ketenangan di dalam jiwa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan yang mereka lakukan itu akan disebut terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di hadapan para malaikatnya. Jadi yang dilakukan oleh orang yang duduk berzikir kepada Allah itu akan dibanggakan oleh Allah di tengah-tengah para malaikatnya. Di sisi lain mereka mendapatkan ketenangan di dalam jiwa mereka dan juga mendapatkan hujan rahmat serta mendapatkan istighfarnya malaikat, yang malaikat itu pun ikut serta hadir bersama mereka, yang memang malaikat yang ikut berhadir bersama mereka itu udah menjadi tugas mereka dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis zikir, ya, mereka akan bergegas mendatanginya untuk mengerumuninya, serta mereka para malaikat itu beristighfar kepada Allah, memintakan ampunan, ya, buat orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian secara global sangatlah mulia orang yang telah memuliakan Allah. Jadi ini jalan yang paling tepat untuk bisa menjadikan diri kita mulia, diri kita terhormat serta bermartabat dan berkedudukan tinggi. Tidak ada satu kedudukan, satu martabat, satu kemuliaan yang diperoleh oleh seseorang, ya, di atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pelaksanaannya sangat dan amat relatif sederhana, tapi nilai yang Allah berikan kepada mereka itu sangat dan amatnya luar biasa. Dan akan dirasakan oleh seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dengan penghargaan yang sedemikian rupa itu barang tentu nanti di akhirat. Karena di dunia bukan tempat balasan, ya, tempat sebatas kita bekerja kepada Allah, beramal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Bekerja tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat baru akan mendapatkan kemuliaan berupa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah kita lakukan semasa kita di dunia. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Mereka yang selalu beramal soleh itu semasa di dunianya tidak ada yang lebih pantas untuk mereka yang menjadi balasan Allah selain daripada surga. Luar biasa. Kemudian secara pelaksanaannya, tadi secara manfaatnya, ya, Rasulullah sampaikan manfaat berzikir itu seperti itu. Nah sekarang pelaksanaannya. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Pelaksanaan zikir itu bisa, ya, dilakukan pelantara hati. Jadi hatinya yang berzikir, hatinya yang berinteraksi, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil lisan, juga bisa dengan lisan. Ya, jadi hatinya standar. Ya, hatinya standar. Tapi lisannya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergerak terus lisannya, berzikir, sholawat, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya. Duanya bagus
Ketika kita melihat ada seseorang di mana tempat dia berzikir aja, bagus itu, tak usah diprotes, sangat bagus. Ya, ada seseorang yang cuman goyang-goyang aja, hatinya berzikir kepada Allah, itu juga bagus. Ya, zahirnya nggak kelihatan, cuman apa namanya goyangannya aja terlihat. Oh, kenapa orang ini goyang-goyang terus ya? Atau tangannya gerak-gerak gitu. Ya, tangannya gerak-gerak atau kakinya kayak orang nendang-nendang bola begitu. Berbagai macam gaya. Ya, zikir ini kan ada gayanya juga. Coba lihat. Ada yang kepalanya geleng-geleng. Wah, ada yang begini-begini sampai lapas kopiahnya. Ada juga. Biarin aja sudah, nggak usah diprotes lagi mereka berzikir. Ya kan, mungkin saking asyiknya mereka dalam berzikir kepada Allah sampai lapas kopiahnya, ada apa-apa juga. Kan bagus. Ya. Kalau apa namanya lagi joget-joget sampai terlepas kopiahnya, nah itu yang tercela. Ya, tapi kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, asyikan dia sampai ke reluk hatinya itu, ya, yang paling dalam, sehingga tidak kontrol lagi, tidak fokus lagi dengan zahirnya dia, taunya dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai talapas kacamatannya, talapas tepacul kopiahnya, ada apa-apa, bagus itu. Ya, sangat bagus. Ada bahkan terbang terangkatnya, masya Allah, ya, terangkat dia, ajib. Oh, itu kan diangkat dipakai tali mungkin. Ya, coba aja dijapai, ada talinya kan di atas. Terangkat. Nah, itu mungkin zikir-zikir yang khusus yang sudah diijazahkan bisa jadi seperti itu. Ada yang masuk ke ini, ke pagar. Ilallah, 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 kayak kucing masuk ke pagar. Masuk kepalanya ke pagar itu, kada khawatir ditarik lagi. Terjepit di situ. Aduh, hai. Tapi nantinya bisa keluar lagi. Keluarnya ini dengan berzikir juga. Ya, dengan berzikir juga. Di bawah ini banyak semut, nyamuk. Ya. Jadi berzikir lagi kepada Allah. Ilallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak sadar lagi, ya, fokus dengan zikirnya, dia menghayati akan kebesaran Allah. Lapas seorang, Allahu Akbar, lapas seorang. Jadi ya, memang asyik sudah. Orang kalau sudah biasa berzikir itu, mereka akan merasakan nikmat. Itulah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hatinya itu tenang terus, bawahannya itu enggak ada gelisah. Mau dunia besok kiamat kah? Ya, enggak jadi masalah dah sudah. Yang penting gue bisa ibadah kepada Allah dengan nyaman. Itu dah prinsipnya. Besok mau makan enggak makan itu urusan belakangan. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan ibadah. Itu prinsip yang luar biasa itu. Ini belum tentu terjadi apa-apa, udah bingung dia, baru besok kayak apa, besok kayak apa, besok kayak apa, sampai sembahyang ditinggalkan, masjid ditinggalkan, majlis ditinggalkan, mau kemana? Hoi, mau kemana? Ya Allah, belum terjadi besok apa-apa, belum tentu, itu sudah kebingungan. Ya, kebingungan, kunci diri di rumah, akhirnya meninggal di dalam. La haula wala quwwata illa billah. Saking ketakutannya, datengin masjidnya Allah, datengin majlisnya Rasulullah. Itu yang menciptakan dunia, yang ampun dunia. Yang menciptakan dunia Allah, yang ampun dunia Sayyidina Muhammad. Jangan jauh dari itu. Kalau hendak selamat mengunci diri dalam WC, kehabiskan oksigen nanti repot. La ilaha illallah. Berzikir kepada Allah itu adalah solusi yang terbaik untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, dengan membawa mereka kepada Allah, bukan mengenalkan mereka lebih jauh terhadap dunia. Dunia seperti ini yang kita rasakan sekarang. Ya Allah, dengan wabah corona ini satu dunia ini sudah kebingungan. Satu dunia dengan makhluk Allah yang tidak kelihatan aja sudah kebingungan. Ya Allahu Akbar.
Bawa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkan hatinya dengan berzikir kepada Allah, ya. Tenangkan jiwanya dengan berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Selagi mereka berzikir, baik itu zikirnya yang zahir pakai lisan ataupun berzikir dengan menggunakan hati, tidak bisa dilihat dan didengar oleh siapapun, hanya dia merasa sendiri. Dia senyum-senyum aja kuring. Kenapa? Begoyangan terus kayak rumput begoyang. Itu tepang hati, asik berzikir dalam hatinya dia. Sini denyutan jantungnya dia disertakan dengan berzikir Allah, 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 Allah. Napasnya dia disertakan zikir juga. Allahu, 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 Allahu. Tarik Allah, tarik Allahu, Allahu, Allah. Jadi napas kita ini jauharah, ada permata di situ. Tidak sia-sia. Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Kata Rasul, napas kamu itu sebenarnya permata, mahal harganya, tidak bisa diukur dengan harga permata yang ada di dunia. Permata dari cempaka, ya. Kalsel sana, Martapura sana, nggak bisa diukur dengan permata itu. Ya, ini permata yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila napas kita dikembalikan kepada Allahu, 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 Allah. Berapa ribu kali napas kita dalam sehari, berarti sudah mengandung berapa ribu kali zikir kita kepada Allahu, Allahu, Allahu. Kalau sudah terlatih, nyaman. Kita biasa napas normal, tapi mengandung zikrullah. Ditambah lagi dengan di dalamnya lebih kencang lagi. Kalau napas kan yang normal biasa itu, biasa standar. Lain kalau sudah lagi asma kan agak kencang mungkin napasnya. Nah, mangga. Kalau yang sehat biasa kan normal. Tapi sekalipun biasa, keluar masuk udaranya itu, oksigennya tadi itu nilainya luar biasa. Keluar masuk oksigennya biasa, nilainya luar biasa. Kenapa? Yang menyertakannya ini yang luar biasa. Apa? Zikrullah, ismun min asma'illah. Allahu, 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 Allah. Latihan tiap pagi kayak orang latihan tenaga dalam. Tarik, gitu. Kan gitu orang latihan tenaga dalam tuh. Kita latihan juga kayak tenaga dalam, begitu ada tenaga dalamnya. Jadi tarik nih, dikeluarkan, Allah, tarik lagi, sampai mentok tuh, turunkan lagi, Allah, berlahan. Itu latihan. Allah, 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 Allah. Tambah lagi di dalam tuh kan ada denyutan jantung kita. Jantung kita tuh kan berdenyut. Kalau sudah nggak berdenyut lagi jantungnya, mati berarti itu, ada berfungsi. Nah, denyutan jantung tadi itu disertakan dengan berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kan kita yang bisa membaca denyutan hati kita, kita yang tahu. Oh ya, kecuali dokter itu kalau pakai alat dokter itu, normal aja, bagus saja jantungnya aja. Ya ada terdengar tuk 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 gitu. Nah itu sekali duk Allah, 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 Allah. Nah itu kan kada terasa kan? Tuk 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 tuk. Sekali catukan tuh Allah, 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 Allah. Nah itu zikrun ya fil qalb, zikirnya. Jadi untung kita ketika bernapas itu ada nilai zikirnya, denyutan jantung kita pun ada nilai zikirnya. Kita guring,
kita berabahan, kita berhonjoran, kita berjalanan, kita bersapidahan, kita berotohan, kada terasa tuh mengalir terus pahala zikir, karena denyutan jantung dan napas kita itu juga mengandung zikir, zikrullah. Ini amalannya para aulia Allah, amalannya para aulia Allah. Bahkan mereka para aulia Allah itu sekali napas nih 1000 kali zikirnya. Kita ini sekali aja ya, yang dilatih ini sekali aja ya. Kalau Habib Abdullah bin Tahir bin Husain itu 1000 kali Allah Allah Allah, itu 1000 kali sekali napas. Kada sanggup kita ya, karena sudah menjadi makanan pokoknya. Jadi ya berkah, dapat berkah napasnya itu relatif singkat, tapi bisa di situ ya berzikir sampai ribuan kali kepada Allah, karena sudah dapat berkah waktu. Orang kalau sudah terbiasa, di situ ada ngarannya berkah waktu. Ya, kayak pian biasa hadir ke majlis maghrib. Majlis maghrib itu ya majlis kayak begini, antara maghrib dengan isya kan cuma 45 menit aja. Tapi kalau berkah waktu kita rasakan seakan lawas gitu, sampai banyak kita dapat ilmu, itu ngarannya berkah. Ada waktu itu yang kada berkah, waktunya banyak kita habiskan. Ya, kalau dipakai main dum, iya kan, kayak main catur, ya, pakai bekesahan lawan bebinian, kada terasa itu. Nah, ya, ikam lagi di mana tinggal? Wah ini gimana? Begawe di mana? Anjir, tanya-tanya kayak itu aja jam 10. Kopi belum habis tuh jam 2. Nah, pas datang Satpol PP, Pak kopi aja belum habis jar. Kami hanya dudukan hanya dudukan jam 2 ini jar Satpol PP. Saking asik. Iya, kada berkah waktunya. Padahal sudah dari jam 8 sampai jam 2 berapa coba? Jam 8, jam 9, 10, jam 11, 12, jam 1, jam 2, 6 jam. Kami hanya dudukan, Pak. Nah, itu kada terasaan. Itu namanya kada berkah waktu. Coba kalau berkah waktu itu sedikit, kita ini sedikit aja 40 menit kada sampai 1 jam, tapi seraya banyak gitu waktu itu, sampai dapat ini dapat itu dan sebagainya. Wah luar biasa, itu ngarannya berkah. Kami baca Yasin habis sampai habis, betahlil sampai habis, berdoa sampai habis, baca kahfi surang lagi bibaja sampai habis, baca surah Waqiah pulang bibai, tambahi lagi dengan tabarok, habis semuanya belum juga isa aja. Itu ngarannya berkah. Berkah. Hanyar jer satu baris baca Quran ini, satu baris saja, hanyar satu baris. Masalah COVID-19 di Kalimantan Timur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru baca judulnya sudah azan. Karena berkah waktunya itu. Jadi cari yang berkah waktunya itu. Nah, itu bisa mendapatkan barokatul waqt itu karena keistiqomahan, karena terbiasa, karena istiqomah tadi itu. Jadi berkah waktunya di situ. Ya, berkah waktu. Saya biasa kalau dari habis jam 5:30 sampai jam 6 aja, alhamdulillah baca Wirdul Latif selesai, baca Waqiah, Hizbul Bahar dan sebagainya itu. Padahal kalau dihitung-hitung, aduh Hizbul Baharnya panjang, surah Waqiah belum doanya lagi. Ya Wirdul Latif belum lagi baca yang lainnya. Itu sampai karena nyampe dari jam 5:30 itu kadang 20 menit aja selesai itu dan semuanya itu. Itu namanya barakatul waqt. Karena biasa kita baca di waktu itu, biasa kita baca. Jadi Allah lawaskan waktunya. Ya, padahal orang memandang itu standar aja. Cuman kita merasa lawas, itu namanya barokah, ziyadatul khair. Ya, jadi bertambah nilai kebaikan. Itu namanya barokah. Allah, sekali napas kita ini mulainya satu kali aja. Allah, itu aja. Allahu, narik 1 kali, mengeluarkan 1 kali. Ini 2 kali aja. Tapi kalau sudah terbiasa, hendak bertambah pulang. Karena sudah merasa nyaman tuh, hendak bertambah. Macam orang tuh asik bebini seikung, hendak bertambah 2. Tapi kalau tidak merasa asik, wah ya kelahi terus. Coba kamu bertambah lagi, apa bertambah ya?
saya kong aja berkelahi tagus aku nih di rumah. Nah, asik. Berarti hendak menambah itu bukan hawa nafsu, hendak menambahi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kok ahli zikir itu hendak menambah itu bukan hendak menambahi pikirannya kemana gitu. Ya. Bukan ke syahwat, tapi hendak menambahi ibadah. Oh, karena substansi daripada pernikahan ini luar biasa nilai pahala dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, itu penilaiannya lain. Tapi kalau orang yang kada tahu, ya syahwatiyah atau pak yang dipandangnya, nah, padahal bukan itu. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Tapi yang terbaik, kata di sini Imam Nawawi, yang terbaik itu zikirnya digabung. Kalau tadi kan lain-lain tuh masing-masing, zikirnya dalam hati lain, artinya di dalam lain, di luar lain kan gitu. Ya, di luar lain, di dalam lain. Yang saya sampaikan tadi kan yang di dalam tuh, yang Allah, 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 Allah itu kan termasuk dalam juga itu, karena nggak disuarakan itu. Kita berpandir, kita berkesahan, tetap itu berzikir, karena kita akan merasa di situ sudah mendarah gitu, sudah mendarah daging, sudah terbiasa. Ya. Kalau yang bilisan tadi itu sewaktu-waktu aja pas sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allahu akbar 33. Ya, aduh luar biasa. Itu manfaatnya banyak, itu nanti kita bahas di sini. Ya, 33 jumlahnya sedikit aja, tapi manfaatnya luar biasa ya. Rugi kalau kada sampai kada berzikir tuh. Ya, kalau sampai kada berzikir tuh rugi. Sekalipun 33 kisahnya, jumlahnya, tapi manfaatnya Allahu akbar luar biasa. Ya, tidak sebanding dengan jumlahnya. Itulah rahmatullah wasi'at, godamu kasih sayang Allah lebih terbentang luas daripada murkanya. Digabung yang baiknya itu. Jadi hati kita juga berinteraksi dengan Allah dengan caranya, lisan kita pun berzikir kepada Allah dengan caranya. Masing-masing caranya itu disatu padukan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang afdal. Ketika lisan kita berzikir, hati kita umpat berzikir juga. Nah, ketika hati kita atau batin kita atau jiwa kita sedang berinteraksi dengan Allah, lisan kita pun berzikir juga. Nah, ini yang bagus nih. Ya, digabung. Nah, jadi kada sorangan-sorangan, ini seorang. Ya, ada digabung antara yang dalam dengan yang luar itu digabung. Ini lebih sempurna. Fa in iktasara ala hadihima, maka apabila ingin meringkas dari keduanya antara zikir bil qalb dan zikir bil lisan itu, fal qalbu afdal, maka zikir yang lewat hati itu lebih afdal. Karena mungkin zikir lewat hati itu jauh daripada riya, jauh daripada ujub. Hendak riya kayak apa dalam hati, kada terdengar, kada terlihat sama orang. Ya, hendak ujub kita nang kayak apa juga. Ujub itu kan karena faktornya ya dilihat orang. Itu hanya di situ timbul ujub. Ujub itu berbangga diri. Suara kita harat, yang lain biasa-biasa kita kalau mengukur. Nah, begitu suara kita keluar, ujub timbul di situ. Nah, belum tahu suara aku deh, paling harat saja. Yang lain-lainnya, suaraku. Nah, itu suaraku. Sekali batuk, awas tuh. Nah, itu ujub namanya. Ya. Gadiri dia. Thumma la yanbaghi an yatruka adh-dhikr bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yudhanna bihi riya. Maka sayogianya kita berzikir baik dengan lisan maupun dengan hati itu menjaga dari prasangka orang riya. Bal yadhkur bihima jami'an wa yaqsid bihi wajh Allah Ta'ala. Jangan sampai ada indikasi riya di situ, ya, atau ya disangka orang riya kita.
Ya, jangan sampai menimbulkan itu semua, melainkan betul-betul kita latih ketika beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal karena Allah itu bisa terlihat dari zahirnya manakala dia berbuat sorangan dan di tengah-tengah orang banyak itu sama. Contoh ketika dia sholat atau berzikir, kalau di tengah-tengah orang dia khusyuk zikirnya, tenang gitu jiwanya. Begitu juga ada pakaiannya, menghadap kiblat dan sebagainya. Itu kan masya Allah bagus gitu. Orang, waduh luar biasa orang tuh. Nah ketika sorangan tengah malam tidak ada yang melihat dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak seperti di depan orang banyak? Kalau sama, dia pakai baju yang rapi, pakai minyak harum, menghadap kiblat, zikirnya juga sama. Nah itu berarti dia menunjukkan dohirnya itu ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Tapi kalau depan orang, suaranya harap, diharap-harapkan, pakaiannya kayak itu juga. Begitu sorangan lain. Nah, pas sorangan pakai kaos saja itu udah koyakan pulang. Rabit-rabit bajunya. Zikirnya kada lagi menghadap kiblat, memburiti kiblat. Zikirnya kada tahu lagi. Itu kada tahu lagi harokatnya, huruf-hurufnya kada jelas lagi. Nah itu berarti ini ada indikasi. Tidaklah kita menyatakan ini ria, ada indikasi. Ya, apabila indanas tasannu, di depan manusia dibuat-buat, diolah-olah supaya terlihat harat dan sebagainya. Kalau dia antara dia dengan Allah biasa-biasa saja, berarti ada indikasi dia di sini. Seperti itu. Kemudian waqad gadamna anil Fudail rahimahullah an tatrukal amal li ajli nasriya. Kata Fudail rahimahullah, anna tarkal amali li ajli nasi riyaun. Kalau kamu meninggalkan amal karena takut dipadakan orang riya, itu kamu riya tuh. Riya. Biasa kami sembahyang di Islamik. Kenapa ini kada sembahyangan lagi di sana? Aku ini takut dipadakan ria bubuhannya. Akhirnya dia tinggalkan sholat di Islamik, sholat sorangan di rumah. Ini dia ria tuh, meninggalkan amalan yang baik karena menghindar omongan orang kepada dia, dipadahkan dia ini ria, sehingga dia tidak mau melakukan kebaikan tadi itu untuk sholat berjamaah di Islamik. Itu dia ria, kata Fudail rahimahullah. Jadi harus bagaimana? Jadi harus mengambil sikap dan harus kita mempunyai prinsip. Terserah ikam aja, ikam hendak bepadah ria dengan aku, menyambati ria, menyambati ujub, terserah aja. Itu urusan aku dengan Allah. Yang penting aku tahu seorang hatiku dengan Allah Subhanahu wa taala manakala aku beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi jalan akal. Jangan takut aku nih sebelumnya hendak pang sembahyang di Islamik ini, hendak pang umpat majlisan di Islamik ini, cuman aku nih takut dipadahkan bubuhannya ria, dipadahkan bubuhannya ujub, akhirnya kada jadi pulang ke Islamik. Ini ria dia seperti itu, kata Fudail rahimahullah. Walau fatahal insanu alaihi baba mulahadatin nas, andai dibuka pintu kepada manusia umum untuk memberikan saran, wal ihtiraz min tatruki dhununihim al batilah, lan sadda alaihi akthar abwabal khair. Kemudian orang tadi itu karena dibukanya pintu saran-saran, menurut aku tuh kayak ini, menurut aku tuh kayak ini, ikam ini kalau sembahyang kayak ini, akhirnya dengan banyaknya pendapat-pendapat orang menghujani kita, sehingga kita ini menjaga diri kita, mau ke Islami kada jadi, mau ke Madis kada jadi. Menjaga tadi itu, menjaga apa? Menjaga ujar bubuhannya itu, takut ada riaknya, ujar bubuhannya takut sombong, ujar bubuhannya takut ujub. Akhirnya kita kadang menggawe kebaikan itu, berdiam maha. Siapa yang diuntungkan di situ? Syaitan. Siapa yang dirugikan? Kita. Seharusnya ketika kita berjalan ke masjid, ketika kita berjalan ke majlis, kita mendapatkan pahala. Akhirnya
syaitan itu mengganggu kita lewat orang tadi itu, berbisik-bisik, ikam nih kayak apa ya, sudah bisa ikhlas kayak ikam nih ya, sembahyang ke Islami. Kenapa? Kan di Higa ikam tuh ada juga musola, ada juga masjid. Kenapa harus ke Islamik? Berarti ikamnya ada riyanya. Akhirnya takut dipadahkan kayak itu tuh kada jadi ke Islamik. Nah itu hendak hadir ke majlis ikam kan di para kuada hikamnya ada majlis juga. Kenapa jauh-jauh hadir ke Porpo, ke rumah Habib Muhammad Al-Atas? Oh, mungkin hikam ini kena ujub tuh, bisa jadi ujub tuh, bisa jadi riya tuh. Akhirnya oh iya ya, kada jadi, akhirnya ke majlis. Seharusnya kita setiap langkahnya dapat pahala dari Allah, dapat nilai derajat dari Allah, kita hilang itu nilai pahala, nilai derajat dari Allah gara-gara menanggapi omongan orang tadi itu. Nah, di saat kita kada hadir, nah katuju setan, nah jar setan, nah kalah sida, terus jar, hei terus padahkan aja, ria, biar di sini kada beramal, artinya kada beramal sama sekali, karena hendak beramal, ria, hendak beramal takut dipadahkan ria, takut dipadahkan ria. Nah ini bisa jadi muflis, bangkrut kita dan mengumpati apa ujar orang, terserah aja. Ikam hendak mandahi aku, riya kah, ujub kah, sombong kah, yang penting hatiku tidak seperti mana yang dipadahkan ikam. Begitu, harus punya prinsip di dalam kebaikan itu. Jangan sampai kita terputus gara-gara ada ya omongan-omongan di luar sana. Wa dhayya ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din, maka akan hilang ya, hilang apa? Hilang keistimewaan, kemuliaan agama yang seharusnya kita dapatkan dengan kita hadir ke majelis, dengan kita datang ke masjid, mengumpati kegiatan ritual ibadah di masjid, karena takut dipadahkan riya oleh kekawalan sehingga kita tinggalkan semuanya itu, akhirnya rugi kita. Hendak bersedekah ya, takut aku nih kena duit nang halus, ada duitnya 100, kalau aku memberi duit 100 kan dipadahkan buahnya 100. Nah itu sih pasti itu hendak dipadahkan ini itu akhirnya takut kan buahnya padahkan itu kada jadi, kada dapat pahala, padahal sudah julung aja. Nah itu julung aja sudah, sekalipun riya lanjutkan amalan yang baik itu. Ujar Rasulullah, riya'u kontaratul ikhlas. Riya itu karena lawas kelawasan bisa menjadi ikhlas. Mula-mulanya riya, nah mula-mulanya riya karena lawas kelawasan jadi ikhlas tuh ya. Mula-mulanya riya aja tidak apa-apa biar dipandang orang atau karena seseorang, kan riya itu dan ujub ada semuanya di situ. Tapi lawas kelawasan jadi hilang, muyak seorang kan, mengevaluasi diri, merevisi daripada kebiasaannya dia. Aduh kenapa aku nih kayaknya, pokoknya mulai harinya aku harus fokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mulai hidayah masuk tuh karena keistiqomahan tadi. Ini belum tentu riya lagi, cuman takut dipadahi orang, takut dipadahkan orang itu riya, takut saja don kita, don di dalam hati prasangka kita, takut aku nih kalau ke Masjid Islamic Center dipadahkan orang itu riya, sehingga kada jadi aku hendak ke masjidnya, hendak ke Masjid Raya kada jadi, hendak ke mana lagi, ke Majlis Taklimnya Habib Muhammad kada jadi, takut dipadahkan orang riya. Cuman dhonnya saja, prasangkanya saja, belum tentu orang itu berpadah riya kepada dia. Nah itu sudah menghalangi amalan baiknya buat dia, rugi dia. Demikian itu. Jadi jangan ada geretekan seperti itu, lawan. Nanti kamu dipadahkan riya bubuhannya, biarin. Biasa ikam kada bersorban, wah ini bersorban kan dipadahkan bubuhannya riya, biarin. Biasa ikam kau sembahyang kada berkupiah, wah ini berkupiah kan dipadahkan riya, biarin aja. Pakai, bisa bila perlu pakai bulang aku. Pakai bulang, biar aja. Orang hendak berpadah apa dengan aku. Nah itu ya. Untuk menghilangkan rasa don tadi itu dari orang ya. Belum tentu orang itu kan berpadah juga, cuma itu prasangka kita aja, hingga anggapannya seperti itu. La ilaha illallah. Ilam anna fadilataz zikir ghaira munhasirah. Ya, sesungguhnya fadilah zikir itu ghaira munhasiratin, tanpa ada batas. Fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa tazki wa takbir,
baik bentuk zikirnya berupa tasbih, berupa tahlil, berupa tahmid, berupa takbir, wa nahwiha dan lain sebagainya. Bal kullu amalin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillah. Setiap beramal taat, beramal ketaatan kepada Allah, ya, beramal baik apa saja selagi amal itu baik, difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja, ya, apa saja, yang penting amalan itu baik dan difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakirun lillahi taala, maka itu dipadahkan dzakirun lillah, masuk kategori orang yang berzikir kepada Allah. Padahal amalannya apa saja gitu, tapi difokuskan kepada Allah, maka itu masuk kategori zikrullah atau dzakirun lillah, berzikir kepada Allah. Seperti yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairihi minal ulama. Wa qala Atha rahimahullah, majalisul dzikir hiya majalisul halal wal haram. Nah, seperti ini. Kita kan tahu bahwasanya majelis zikir itu identik dengan majelis tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oh, itu majelis zikir. Sallallahu ala Muhammad. Oh, itu majelis sholawat. Padahal ya, majalisul halal wal haram, di majelis itu dibahas tentang halal, dibahas tentang haram, kaifa tashtari wa tabi, dibahas tentang bagaimana nukar, bagaimana menjual, wa tusalli wa tasum, dibahas tentang bagaimana sembahyang, bagaimana puasa, wa tankihu, dibahas bagaimana tentang nikah, wa tutallik, dibahas bagaimana tentang melepaskan tolak, wa tahujju, dibahas tentang bagaimana haji, wa asbah dalika dan yang lainnya. Itu juga termasuk majelis zikir. Wallahu a'lam bishawab.